Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Sumatera Selatan. Selamat sore juga kepada rekan-rekan media. Saya hari ini akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Jumlah ODP 8.797 orang. Jumlah ODP selesai pemantauan 7.202 orang. Jumlah ODP yang masih dalam pemantauan 1.590 orang. Sedangkan untuk PDP, jumlah PDP keseluruhan 1.036 orang. Yang sudah selesai pengawasan 714 orang. Dan dalam proses pengawasan 322 orang. Kasus konfirmasi positif baru per 4 Juli 2020 atau hari ini 49 orang. Dengan rincian, Palembang 26 orang, Banyu Asin 3 orang, Ogan Ilir 1 orang, Lahat 2 orang, Muara Enim 17 orang. Dan kasus sembuh per 4 Juli 2020 ada penambahan sebesar 34 orang, sehingga jumlah total sembuh 1.147 orang. Sedangkan untuk kasus meninggal per 4 Juli 2020 tidak ada penambahan. Total kasus positif hingga hari ini 2.205 orang, kasus selesai 1.251, yang sembuh 1.147 orang dan meninggal 104 orang. Kasus aktif masih ada 954 orang. Demikian perkembangan dari COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan hari ini. Saya ingin menyampaikan himbauan, semoga rekan-rekan media juga berkenan untuk meneruskannya kepada masyarakat Sumatera Selatan, bahwa mengapa protokol kesehatan harus disiplin dilakukan. Sudah kita ketahui bersama bahwa penularan COVID-19 adalah dari orang ke orang. Sehingga beberapa protokol kesehatan yang dianjurkan seperti mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir secara rutin, memakai masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter adalah hal yang wajib dilakukan saat ini. Karena meskipun transmisi virus masih ada, kita tentu harus dan mau tidak mau tetap produktif. Bagaimana supaya kita aman dari COVID, namun tetap produktif, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Dalam beberapa minggu ini, dunia sudah mengumumkan atau ada publikasi studi mengenai beberapa protokol kesehatan, bagaimana efektivitasnya. Ini yang ingin saya sampaikan. 2 studi ini dipublikasi internasional, salah satunya di Lancet, dan level pembuktiannya juga yang paling tinggi, yaitu systematic review dan meta-analisis. Saya bisa sebut begitu. Artikel hasil penelitian ini adalah gabungan dari seluruh hasil penelitian di dunia yang kemudian dianalisis, ditulis kembali untuk dipublikasikan yang tentu akan berguna untuk semua masyarakat dunia. Yang pertama, frekuensi sedang untuk mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir 6-10 kali dalam sehari dapat menurunkan resiko infeksi COVID-19 sebesar kurang lebih 34%. Sedangkan memakai masker untuk masker kain dapat menurunkan resiko sebesar 44%, dan menjaga jarak minimal 1 meter dapat menurunkan resiko infeksi COVID-19 paling tidak sebesar 82%. Hasil penelitian ini, hasil studi ini dari berbagai belahan dunia, inilah yang Indonesia juga adopsi untuk dilaksanakan sebagai protokol kesehatan. Dengan demikian,
Saya berharap masyarakat kita semua semakin paham mengapa protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak adalah hal yang wajib dilakukan untuk saat ini. Terima kasih.